Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada renungan pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai renungan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu, buat nafas kehidupan yang masih Kau percayakan buat kami. Tuhan, ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menuntun renungan pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti kehendak hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Jangan Pernah Lelah untuk Berbuat Baik. Kita lihat di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh perbuatan baik buat kita semua. Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya juga semua orang. Dan itu merupakan perbuatan baik Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita dengan satu tujuan, yaitu supaya kita peduli kepada orang yang lemah dari kita. Tujuan apa sih ya? Apa sih tujuannya gitu loh? Tujuannya supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa keserakahan. Kita nggak hitung-hitungan, nggak pelit, apalagi saat-saat seperti ini. Saat ini, secara kalkulator manusia, pemasukan lebih sedikit, tetapi jangan sampai membuat kita berhenti untuk berbuat baik, berhenti untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, untuk ini kalkulator manusia tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Jangan berpikir, wah, pemasukan kita sedikit, bagaimana kita memberkati orang lain, sedangkan untuk menabung saja kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa membantu orang lain? Wah, harus ngirit nih. Semua harus ikat pinggang nih. No. Jangan teman-teman. Jangan sampai kita berhenti untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita tidak boleh dibutakan oleh segala kelimpahan nafsu dunia, kegemerlapan yang akhirnya membuat kita sesat dan celaka. Kita harus senantiasa berbuat baik dengan tulus, dengan terus menjadi pelaku firman Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Tuhan juga memerintahkan, kasihilah musuhmu, apalagi dengan sesama kita. Kita harus berbuat baik dengan tulus. Seringkali kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Kita hanya bisa berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Wah, dia baik nih sama saya. Saya juga bisa lebih baik daripada dia. Seringkali kita berpikir seperti itu. Begitu juga saya dahulu seperti itu. Nah, perbuatan baik ini bukanlah kebaikan, tetapi keharusan. Apalagi terhadap orang tua kita, saudara-saudara kita, pasangan kita, anak-anak, teman-teman kita, dan yang lain-lainnya yang sudah baik terhadap kita. Kita harus baik kepada mereka dan ini adalah suatu keharusan.
Tetapi bukan karena mereka telah berbuat baik kepada kita, tetapi kita harus berbuat baik kepada mereka. Karena Tuhan juga berfirman, jika engkau ingin orang lain berubah, mulailah dari kita dahulu. Berbuat baik kepada orang yang bisa membalas perbuatan baik kita, dan supaya kita dipuji orang, itu bukan kebaikan, tetapi kemunafikan. Oleh sebab itu, janganlah kita berbuat baik karena kita ingin dipuji, kita ingin disanjung. Janganlah kita seperti itu. Biarlah Tuhan saja yang menilai segala perbuatan baik kita. Berbuat baik, lihat-lihat orang, bukanlah kebaikan. Tapi ada udang di balik bakwan, alias ada kepentingan. Orang tulus tidak mencatat dan mengingat perbuatan amal baiknya. Kita pun seringkali nggak tahu terima kasih sama Tuhan. Udah dikasih pasangan yang baik, masih aja kita mengeluh. Udah dikasih berkat kerjaan, masih aja menggerutu, aduh capek ya. Apakah kita pernah sadar tentang ketulusan hati? Tulus itu tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang kita lakukan. Kita harus melupakan semua kebaikan yang telah kita lakukan. Tulus itu tidak mencari pujian dari orang lain. Tulus itu tidak mengharapkan balasan. Berbuat baik agar dipuji orang adalah kemunafikan. Pujian dari manusia menghalau berkat dari surga. Lebih baik kita dipuji oleh Tuhan, dan lebih baik kita melakukan itu untuk Tuhan. Kebaikan tanpa ketulusan tidak akan mendapat upah. Kita buka di Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya kan? Mendingan juga gak usah dapat pujian dari orang. Lebih baik biarlah Tuhan yang menilai segala perlakuan kita. Orang tulus tetap baik meski orang lain tidak baik. Jangan bangkit-bangkit apa yang sudah kita lakukan. Jangan berbuat baik untuk dihargai. Jangan pernah berhenti menebar kebaikan hanya karena kamu tidak dihargai, pernah kecewa dan dimanfaatkan. Jangan pernah berhenti, saudara-saudariku. Dunia semakin jahat. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, menjadi orang jahat, tetapi kita harus menjadi orang yang baik, tulus dan benar. Apalagi saat-saat seperti ini ya saudara-saudaraku. Dunia semakin jahat. Jangan sampai kita mengikuti dunia. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang jahat. Bahkan saat-saat seperti ini, vitamin aja bisa dipalsukan. Banyak perbuatan-perbuatan yang begitu jahat yang tidak sangat manusiawi. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudariku semua, kita terus giat untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan tulus dan benar. Jangan pernah lelah saudara-saudariku. Jangan pernah lelah. Marilah, walaupun saat-saat ini dibilang orang sulit, walaupun saat-saat ini pemasukan kita berkurang, tetapi jangan pernah mengurangi kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Teruslah berbuat baik dengan tulus, dan teruslah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan.
Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang selalu melimpah atas kehidupan kami. Juga kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Juga pekerjaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, harta yang ada pada kami itu semua milik-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, ya Allah Roh Kudus, Engkau terus menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi perpanjangan berkat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap sesama kami Tuhan. Sehingga ya Bapa, lewat setiap apapun yang kami lakukan, nama-Mu selalu dipermuliakan dan Engkau selalu disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah ya Bapa, Kau berikan kerendahan hati yang lebih lagi atas setiap kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh semakin hari boleh menjadi semakin baik. Boleh menjadi semakin orang yang baik Tuhan, yang tulus dan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu dan ke dalam pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amsal 11 ayat 24-26a. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik dengan tulus, dan terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada, tanpa hitung-hitungan. Sekali lagi, teruslah giat untuk terus berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.